Finn Balor rusuh hajar CM Punk dan AJ Styles. Rio dan Faker berhasil taklukkan The Judgment Day. Alpha Academy jadi penantang gelar tag team. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 27 Januari 2026. AJ Styles buka Raw hari ini dan bahas omongan Gunther yang katanya mau pensiunin Styles di Royal Rumble. Tapi Styles tegas bilang dia nggak bakal kemana-mana. Cuma ya, dia konfirmasi kalau 2026 bakal jadi tahun terakhirnya di Gulat. Dan dia pengen kita semua nemenin dia di tahun terakhir itu. Dia masih pengen ngelawan musuh-musuh baru dan pengen jadi World Champion sekali lagi. Tapi ya nggak fenomenal kayak dia. Tiba-tiba si Empang, sang World Heavyweight Champion, datang. Pang bilang dia udah kenal Styles lebih dari 22 tahun dan mereka punya sejarah panjang yang dia hormatin banget. Tapi Pang nanya, kok Styles berani banget sih ngetaruhin karirnya lawan Gunther? Soalnya taruhannya gede banget. Styles nanya balik, emang kamu ragu aku gak bisa menang lawan Gunther? Pang jawab dia tahu Styles bisa, soalnya dia udah pernah lihat sendiri. Tapi Pang ngingetin kalau Styles kalah di Rumble, mereka berdua gak bakal pernah bisa tanding satu lawan satu lagi di ring WWE. Styles agak gak terima sama omongan Pang dan ngasih solusi. Gimana kalau mereka tanding hari ini juga? Biar pemenangnya makin deket sama peluang gelar. Pang setuju, tapi dia malah naikin taruhannya. Dia siap buat pertaruhin gelar World Heavyweight Championship-nya. Akhirnya Pang resmiin AJ Styles lawan CM Punk buat gelar juara dunia di main event Raw hari ini. Mereka berdua pun salaman. Ini momen yang emosional. AJ Styles yang terang-terangan bilang 2026 itu tahun terakhirnya, bikin semua yang dia lakuin sekarang itu jadi tontonan yang wajib. Lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Six Woman Tag Team antara The Judgment Day melawan Stephanie Baker, Rhea Ripley, dan Io Sky. Awalnya Roxanne Perez sama Io Sky yang mulai, terus Judgment Day sempat ngeroyok Io dan Stephanie Baker yang baru balik tanding lagi. Roxanne sempat hampir menang pas ngepin Faker habis springboard moonsault. Judgment Day sempat pegang kendali gara-gara ada gangguan di luar ring. Sampai akhirnya Faker bisa lepas dan kasih tag ke Io. Io langsung ngamuk pakai serangan udara, tapi Judgment Day selalu gangguin pas dia mau nyelesain match. Akhirnya Rhea Ripley masuk dan langsung nyapuin ring, ngehajar Liv sama Raquel. Habis baku hantam yang kacau dari keenamnya, Roxanne masuk diam-diam pas Liv mau ngelakuin Oblivion. Tapi Rhea pinter, dia counter, kasih headbutt ke Roxanne dan langsung banting Riptide untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini oke banget buat bikin para juara tetap kelihatan kuat tanpa bikin Judgment Day kelihatan cupu. Stephanie Baker kelihatan dijagain banget di laga baliknya. Roxanne Perez kelihatan bakal jadi ancaman besar ke depannya, dan Rhea Ripley gila lah, dia emang pusat perhatian tiap kali masuk ke ring. Di belakang panggung, CM Punk dicegat sama Finn Balor. Balor bilang terima kasih ke Punk buat pertandingan mereka sebelumnya dan apresiasi rasa hormat Punk. Punk bilang ke Balor kalau dia emang pantas dapat peluang gelar karena dia salah satu yang terbaik. Tapi Punk ngasih saran, mending Balor cabut aja deh dari Judgment Day. Kata Punk, Balor gak bakal bisa jadi juara selama masih bareng Dominic Mysterio. Punk bilang Balor bisa dapat jatah tanding gelar lagi kalau menang Royal Rumble. Terus dia pergi gitu aja ninggalin Balor yang bengong mikirin omongan itu. Paul Heyman ada di ring bareng The Vision. Heyman bilang grup ini ada buat bikin Monday Night Raw makin berkelas. Dia ngenalin satu-satu membernya dan bilang kalau Breakker di sini mau konfrontasi langsung sama GM Raw, Adam Pearce. Heyman protes ke Pearce karena Pearce sempat main tangan ke Breakker beberapa minggu lalu, plus nuduh Pearce yang rencanain adanya brass knuckles di pertandingannya Austin Theory. Adam Pearce datang dan ngaku kalau dia emang salah duluan ke Breakker. Dia minta maaf dan janji nggak bakal ngulangin lagi. Pearce juga ngasih tahu kalau scoring Breakker udah dicabut dan dia resmi masuk ke Royal Rumble. Gak cuma dia, Logan Paul, Bronson Reed sama Austin Theory juga masuk ke Rumble. Terus Pearce umumin kalau Austin Theory bakal lawan Rey Mysterio hari ini. Rey pun datang bareng Penta dan Dragon Lee terus salaman sama Pearce. Langsung lanjut aja ke pertandingannya. Theory sempat dominan, dia nyerang Rey terus-terusan sampai narik-narik topengnya segala. Rey balas pakai gerakan lincah, termasuk hurricane ke tiang ring dan setet senton di luar. Habis iklan, Theory dapat momentum lagi dan ngelakuin ataksia, tapi Rey masih bisa kick out. Suasana makin panas pas kedua kubu berantem di luar ring.
Logan Paul sama Bronson Reed ikut campur, bikin rusuh banget. Pas Ray lagi keganggu, Theory langsung sikat Ray pakai gerakan Storm untuk memenangkan pertandingan. Beres tanding, The Vision ngeroyok Penta sama Dragon Lee. Bron Breakker ngasih spear ke mereka berdua, Logan Paul kasih Fall from Grace, dan Bronson Reed bantu hajar sampai diakhiri dengan Tsunami dan Super Spear ke Penta. Komentator sampai bingung kenapa Adam Pearce gak nongol buat nyetop ini semua. Theory emang butuh kemenangan ini sih, dan ngalahin Ray pas lagi rusuh nunjukin kalau Theory itu licik dan berbahaya karena menang jumlah. The Vision emang sengaja dibikin dominan banget sebelum Rumble, cuma ya gitu. WWE harus cepat lanjutin ceritanya biar nggak bosen lihat mereka menang terus tanpa ada progres yang berarti. Ada video dari Natalia yang bilang kalau Maxine Dupri itu produk gagal dan nggak pantas jadi muridnya. Natalia bilang dia sekarang beda dan habis beresin Dupri, dia bakal ngincer gelar juara. Raquel Rodriguez lagi nyari Stephanie Vaquer di belakang panggung. Pas ketemu, mereka langsung baku hantam sampai harus dipisahin sama petugas. Adam Pearce lagi teleponan terus disamperin Balor yang mau daftar Royal Rumble. Tapi Pearce bilang slotnya udah penuh. Balor kesel dan bilang urusan mereka belum kelar. Terus Liv Morgan nyamperin Balor, nanya ngapain ngobrol sama Punk. Liv bilang Punk itu cuma mau malu-maluin Balor. Dia ngingetin kalau keluarga Balor itu ya The Judgment Day. Tapi Balor cuma bilang urusannya malah makin ribet terus dia pergi. Lanjut ke pertandingan Fatal 4-Way Tag Team buat nentuin number 1 contender untuk gelar tag team antara American Made lawan Los Americanos lawan Alpha Academy lawan The New Day. American Made sama Los Americanos sempat dominan di awal, Brutus Creed sempat terbang nabrak semua orang, terus Otis masuk dan ngehajar pakai tenaga badaknya. Di akhir match, Julius Creed sendirian di ring, Akira Tozawa masuk, loncat pakai Flying Senton Splash ke Julius untuk memenangkan pertandingan. Alpha Academy resmi jadi penantang gelar tag team selanjutnya. Pertandingan ini kacau tapi seru, hasilnya juga menarik. Alpha Academy menang itu kerasa beda, gak cuma soal kuat-kuatan. Tapi soal perjuangan, Tozawa yang ngepin itu momen yang bikin seneng dan gak kerasa kayak kebetulan doang. Tim lain juga tetap kelihatan oke, bikin divisi tag team jadi seger lagi. Waktunya main event, pertandingan gelar dunia antara CM Punk melawan AJ Styles. Pertandingan gelar ini dimulai dengan teknik gulat yang rapi banget, dua-duanya saling tukar kuncian dan nyoba ngepin. Punk nyerang pakai pukulan dan kuncian, Styles balas pakai serangan keras dan berkali-kali nyoba Styles Clash. Dua-duanya kuat banget, bisa tahan dari serangan maut masing-masing. Pas lagi seru-serunya, Styles kasih pelek kick ke Punk dan mau angkat dia lagi. Tiba-tiba Finn Balor lari ke ring dan nyerang CM Punk. Punk dihajar pakai shotgun dropkick berkali-kali terus dikasih coup de grace bertubi-tubi. Balor berdiri di atas Punk untuk menutup Raw hari ini. Pertandingan ini temponya pas banget. Mereka manfaatin sejarah mereka berdua tanpa harus buru-buru. Ending yang gak tuntas ini pasti bikin pro kontra, tapi aku pribadi suka. Balor nggak cuma ngerusak match Punk, tapi dia juga nyolong momen penting AJ. Punk kelihatan rapuh, AJ ngerasa dirampok, dan Balor kelihatan makin gila. Ini bukan akhir cerita, tapi malah ngebuka 3 konflik sekaligus. Oke, Raw hari ini fokus banget sama cerita dan itu bagus. Alurnya tertata, semuanya nyambung, dan hampir tiap segmen menuju ke Royal Rumble atau konflik besar selanjutnya. Cerita The Vision emang agak beresiko, bikin bosen kalau kelamaan, tapi retaknya Judgment Day, perjalanan pensiunnya AJ, dan kekacauan di sekitar Punk nutupin itu semua. Gak semuanya sempurna, tapi gak ada segmen yang kerasa sia-sia, dan itu jarang terjadi. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold, I wish we were impossible. Yeah we play incognito.